Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem pencernaan pada manusia. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa organ pencernaan dan juga enzim-enzim apa saja sih yang terdapat pada organ pencernaan tersebut. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita simak video berikut. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu rongga mulut. Di dalam rongga mulut, kita mempunyai lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang pertama, fungsi lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Jadi, lidah itu bisa merasakan rasa makanan seperti asam, asin, manis, dan pahit. Nah, kenapa sih lidah itu bisa merasakan rasa makanan? Karena di permukaan lidah itu ada sel-sel papila lidah yang dia itu mempunyai sel-sel saraf. Jadi, sel-sel ini akan meneruskan rangsangan rasa yang kita tangkap untuk dilanjutkan ke otak, sehingga kita bisa menerjemahkan rasa yang kita rasakan. Yang kedua, itu ada gigi. Gigi pada manusia itu ada 3 macam. Yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, dan yang ketiga gigi geraham. Fungsi gigi seri yaitu untuk memotong makanan. Fungsi gigi taring untuk menyodok makanan. Dan fungsi gigi geraham ini adalah fungsi yang paling penting, yaitu untuk mengunyah makanan. Yang ketiga itu ada kelenjar ludah, yang fungsinya adalah untuk membasahi makanan. Jadi, makanan yang kita makan nanti akan lebih lembab dan basah, sehingga dia mudah untuk ditelan, dan supaya makanan juga tidak kering. Selain itu, kelenjar ludah di dalamnya mengandung enzim amilase, yang tugasnya mencerna amilo menjadi glukosa. Nah, jadi kenapa sih kok kita makan nasi atau makan roti lama-kelamaan setelah dikunyah itu kok rasanya menjadi manis ya? Nah, karena di dalamnya terdapat enzim amilase yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, setelah makanan ditelan, maka makanan itu akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini ada semacam tulang rawan yang bentuknya itu seperti cincin-cincin yang bisa merenggang dan bisa menyempit. Nah, kerongkongan ini dia melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan di mana makanan didorong supaya bisa masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Yang pertama, enzim HCl atau kita menyebutnya sebagai asam klorida. Nah, asam klorida ini gunanya untuk mematikan bakteri yang ada pada makanan yang kita makan. Yang kedua, enzim pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl. Lalu pepsinogen itu akan berubah menjadi pepton. Nah, pepton ini yang akan mencerna protein supaya menjadi asam amino. Yang ketiga, itu ada enzim renin. Tugasnya untuk menggumpalkan kasein susu. Jadi enzim ini paling banyak terdapat pada bayi yang baru lahir. Jadi tugasnya itu untuk memadatkan kasein susu. Yang terakhir itu ada mukosa atau lendir. Nah, fungsi lendir ini di dalam lambung adalah supaya lambung itu ketika melakukan gerakan peristaltik, dia tidak tergesek atau tergores, karena permukaan dalam lambung dilapisi oleh lendir sehingga dia lebih licin. Yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum
atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Sebelumnya, di usus halus terjadi dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme pencernaan secara kimiawi, dan yang kedua, mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Nah, di dalam usus halus kita punya 4 jenis enzim, yaitu yang pertama enzim sakrase. Tugasnya mengubah glukosa menjadi fruktosa. Yang kedua, enzim maltase, yang tugasnya mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga, enzim laktase, yang tugasnya mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir, erepsinogen, yang dimana erepsinogen ini dia harus diaktifkan terlebih dahulu sehingga menjadi enzim erepsin. Nah, enzim erepsin ini harus mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, jadi hasil akhir dari perubahan enzim ini yang nantinya akan diserap sebagai sari-sari makanan. Selain itu, usus halus juga mempunyai aksesoris, yaitu yang sering kita sebut sebagai pankreas. Nah, pankreas ini mempunyai beberapa enzim, yaitu enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Nah, enzim lipase ini fungsinya untuk memecah lemak. Jadi, lemak itu akan dipecah menjadi partikel-partikel kecil sehingga dia mudah untuk dicerna. Yang kedua, itu enzim amilase, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa, yaitu produk gula. Dan yang terakhir, itu enzim tripsin, yaitu mencerna protein agar berubah menjadi pepton. Nah, pepton ini yang nantinya akan diserap oleh usus halus sebagai sari-sari makanan. Yang kelima itu ada usus besar. Nah, usus besar ini secara umum fungsinya sebagai reabsorpsi air atau menyerap air. Nah, jadi di usus besar ketika makanan yang mungkin terlalu encer, maka kadar airnya itu akan diserap oleh usus besar supaya fesesnya nanti tidak terlalu encer. Nah, fungsi yang kedua, usus besar ini dia bisa membentuk massa feses atau membentuk massa kotoran. Yang terakhir, usus besar ini dia bisa membentuk lendir. Nah, lendir ini diperlukan untuk melapisi lapisan mukosa yang ada di usus besar supaya dia jadi lebih licin. Nah, di usus besar kita juga mempunyai salah satu bakteri yang tidak membahayakan tubuh kita. Jadi, bakteri ini malah bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini fungsinya mencerna selulosa yang tidak bisa kita cerna secara alami oleh manusia. Jadi, kita butuh bantuan E. coli supaya selulosanya ini bisa dicerna dengan baik. Selanjutnya, ketika makanan yang sudah melalui beberapa proses pencernaan, dia akan berubah menjadi massa feses. Nah, massa feses ini akan didorong oleh otot rektum yang ada di usus besar menuju ke anus. Nah, disinilah berakhirnya sisa-sisa makanan. Jadi, di anus itu akan terjadi pengeluaran massa feses. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.